Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, gimana sehat semuanya? Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 6 ayat 8. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Nah, topik hari ini mengatakan kepada kita yang baik dan yang dituntut Tuhan. Saudaraku, sepanjang sejarah di dalam kehidupan dunia ini selalu ada saja yang berlaku berani untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, kesejahteraan untuk kebahagiaan bersama. Pasti ada di setiap tempat, di setiap perkampungan, perkotaan, instansi ataupun negara yang merdeka, negara yang maju berkembang, pasti ada saja ucapan atau seseorang yang berjuang untuk memerdekakan sesamanya manusia. Itu yang membuat kita selalu bersuka cita, memiliki pengharapan. Ada juga orang yang berpikir positif untuk kepentingan kehidupan bersama. Nah, untuk itu juga kita lihat dalam nats ini bagaimana Mika, seseorang pribadi yang betul-betul hidup tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi dia berani berjuang, bersuara kepada orang-orang pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh besar pada saat ketika dia bernubuat di dalam konteks ini. Mika atau Nabi Mika mengkritik para penguasa yang bersikap tidak adil dan sering sekali menyengsarakan rakyatnya, menindas, memijak-mijak hak dan kehidupan setiap orang yang mereka pimpin, disengsarakan rakyat. Dan Mika tidak mau terdiam untuk semua realita yang dia lihat dan betul-betul real itu terjadi. Makanya Mika menyuarakan suaranya yang sangat lantang kepada orang-orang pada saat itu, dan dia tidak takut sekalipun, walaupun dia terancam nyawanya, kepribadian, harga dirinya, dia tidak pernah gentar untuk itu. Dia berkatakan kepada semua penguasa-penguasa yang tidak bersikap adil itu. Dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu yang disuruhkan oleh Nabi Mika pada zaman dulu. Dan sekarang juga Bapak Ibu, melalui nats ini Nabi Mika mau bersuara kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dia juga menitipkan ucapannya kepada kita. Ada 3 hal yang baik yang dituntut Tuhan, yang disuarakan firman Tuhan melalui Nabi Mika pada waktu itu. Dan sekarang juga firman ini menyerukan kepada kita tanpa terkecuali siapapun kita sekarang. Dia katakan pertama sekali menjadi PR dan tugas kita hidup di dunia yang Tuhan ciptakan ini. Dia katakan pertama, berlaku adillah kita. Setiap orang percaya harus berlaku adil terhadap manusia atau sesamanya tanpa terkecuali. Baik itu yang muda, baik itu yang tua, harus berlaku adillah. Dan selalu memikirkan dan peduli dengan hak dan kewajiban sesama kita masing-masing, dengan bertanggung jawab kita kepada Tuhan. Berlaku adillah. Ya, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya untuk meraih, mencari kenyamanan hidup kita masing-masing, tidak. Tetapi tetaplah berlaku adillah kita terhadap sesama kita manusia. Jikalau kita sudah memikirkan dan berbuat keadilan bersama, hidup nyaman akan terjadi. Dan semua akan tersenyum menghadapi kehidupan ini. Kedua dikatakan, mencintai kesetiaan. Ini penting sekali. Mencintai kesetiaan.
Maka dikatakan setiap orang percaya harus senantiasa melakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, saudaraku, disitulah kita mencintai kesetiaan. Karena semua tulisan-tulisan di dalam Bible kita itu semua berbahasa tentang mencintai kita dengan iman. Bagaimana kita mencintai Tuhan kita, begitu juga kita mencintai sesama kita manusia. Bagaimana kita mencintai sesama kita manusia, begitu juga kita menghormati dan memuliakan nama kita, nama Bapa kita di sorga. Jadi kita harus terlatih, terdidik untuk hidup di dalam saling mengasihi dan mencintai. Maka dikatakan, cintailah kesetiaan. Tuhan setia kepada kita. Kita juga sebagai anaknya harus setia kepada Bapa kita di sorga. Jangan kita hanya mau dicintai, tapi kita tidak mau mencintai. Untuk itu, jikalau kita ingin berhasil melaksanakan tugas yang kedua ini, yaitu mencintai kesetiaan, tetaplah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang wajib hukumnya kita lakukan dalam hidup kita ini. Ketiga, Bapak Ibu, dikatakan rendah hati. Nah, ini yang paling sulit sekali dilakukan setiap manusia. Apalagi kalau dia posisinya di tinggi, sulit sekali untuk kembali untuk mengingat tugasnya sebagai orang yang rendah hati. Karena setiap orang percaya harus menyadari bahwa kehidupannya atau segala yang dia miliki itu adalah bukan miliknya, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau dikatakan, saudaraku, pemberian Tuhan berarti bukan milik kita. Tuhan yang kasih, makanya kita terima dan kita nikmati. Jadi suatu waktu dia akan mengambil juga, bukan? Dia berhak, Tuhan berhak. Untuk itu ketika Tuhan menyerahkan itu kepada kita, tapi tetaplah rendah hati, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesombongan hidup atau tinggi hati di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesama kita. Karena semua yang kita miliki di dunia ini adalah suatu hanya kita memakai saja, mensyukuri saja, menjaga saja, dan mempertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Untuk itu dikatakan firman Tuhan menitipkan edukasi ini, tugas kita, Bapak Ibu. Ingatlah, hiduplah dalam keadilan, setialah kepada Tuhan, dan tetaplah merendahkan hati, supaya jasmani rohani kita tetap sehat, supaya kita menjadi manusia yang kuat, supaya kita menjadi tangguh, dan tetap kita berjiwa dinamis di dalam menghidupi kehidupan kita setiap hari. Karena jikalau kita hidup dalam keadilan, hidup kita dalam kesetiaan, dan tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, ingatlah, Tuhan akan menjanjikan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu mari kita hidup senantiasa di dalam memuliakan Tuhan melalui cara pandang, cara pikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak berbuat, dan hati kita sehat, rohani kita makin kuat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami terima. Kami percaya firman-Mu ini akan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia yang kuat, manusia yang mengerti dan tahu apa menjadi tugas kami untuk hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam mencintai kesetiaan, dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi manusia-manusia yang tangguh, kuat, dan selalu berjiwa baik, berlaku baik, dan berpikir baik. Akhirnya kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah milik kami semuanya, karena Tuhan telah memberikannya itu. Untuk itu kami bersyukur Tuhan atas segala pemberian-Mu itu. Berkatilah semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman ini. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka. Senantiasa Engkau menyertai mereka melalui Roh-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, ingat tetap dalam Tuhan, bersukacitalah, kita sehat, Tuhan akan memberkati.